Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayahnya. Maka kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Pada pagi ini saya akan mencoba tentang wudu yang dapat menghapus dosa. Sebagaimana kita ketahui dan kita sebagai makhluk yang tidak sempurna pasti pernah melakukan kesalahan, kehilapan dan dosa. Untuk itu Rasulullah telah menunjukkan cara-cara bagaimana agar dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dapat digugurkan. Salah satunya adalah dengan berwudu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang akan menghapus dosa dan kesalahan serta mengangkat derajat kalian?" "Mau ya Rasulullah," jawab para sahabat. Menyempurnakan wudu ketika musim dingin dan sakit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat, itulah tambatan yang sangat kukuh. Itu Rasulullah SAW. Menyempurnakan wudu maksudnya adalah tidak hanya sekedar membasuh atau menyapu yang wajib saja, tetapi melebihkan dari apa yang wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid untuk mendirikan sholat fardu, maka setiap langkahnya menuju masjid itu akan menghapus dosa, kesalahan serta mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berwudu dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan akan keluar dari badannya hingga keluar dari ujung-ujung kukunya." Hadis riwayat Muslim. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wudu adalah sebagian dari iman. Membaca Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara kedua langit dan bumi. Salat merupakan cahaya, jujur merupakan dalil, sabar adalah berita yang menerangi, Al-Quran adalah hujah bagimu." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan, dan kaki yang bercahaya dari bekas wudunya. Karena itu, siapa yang mampu untuk melebihkan wudunya dari sekedar yang wajib di antara kalian, maka lakukanlah." Hadis Bukhari dan Muslim. Humran berkata, "Aku mendengar Utsman ketika itu sedang berada di dalam halaman masjid, dan suara azan dikumandangkan, menyuruhku untuk mengambilkan air untuk berwudu, dan dia pun berwudu. Kemudian berkata, 'Demi Allah, aku benar-benar akan menyampaikan suatu hadis kepada kalian. Kalau tidaklah karena satu ayat Al-Quran, aku tidak akan menyampaikan hadis ini kepada sekalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia melakukan sholat, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya hingga sholat berikutnya." Hadis riwayat Muslim. Sauban radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rapatkan dan luruskan shaf kalian, dan ketahuilah sesungguhnya amal kalian yang paling beristimewa adalah sholat.
dan hanya orang yang mukminlah yang mampu memelihara wudhu. Uqbah bin Amir berkata, kami adalah pengembala unta. Pada suatu kali aku terserang penyakit, sehingga aku pulang terlambat, dan aku dapati Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat. Di antara pesannya yang aku dengar adalah, tidak seorang muslim yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia melakukan sholat sunat 2 rakaat dengan khusyuk dan dengan sempurna, melainkan dia pasti akan masuk surga. Uqbah berkata, alangkah baiknya berita ini. Tiba-tiba ada yang berkata, yang disampaikan sebelum ini jauh lebih baik. Aku memperhatikan orang-orang berbicara itu, ternyata dia adalah Umar. Dia berkata, sesungguhnya aku melihat engkau baru saja datang. Rasulullah tadi telah berkata, tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu dengan sempurna kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah serta Muhammad adalah hamba dan utusannya. Melainkan akan dibukanya baginya pintu surga yang 8. Dia bebas memilih untuk masuk pintu dari yang dia boleh bebas memilih untuk memasuki pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Orang tidur pun dalam keadaan bersuci berwudu. Imam Ibnu Hasan meriwayatkan dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan terbangun sehingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.